terkadang itu ngurusin hidup diri sendiri itu kadang capek. Kadang aku tuh sering kayak gimana ya, sama orang lain itu sering ikut kegiatan sosial gitu. Kadang itu mereka tuh masih mengurusi hidup orang lain. Nah, kali ini kita akan mengulik atau mencari informasi terkait kegiatan tersebut. Selamat datang di Aksara Kampus, di mana suatu aksi menjadi cerita dan suatu suara menjadi yang bermakna. Aku bersama narasumber kita, yakni Kak Aziza, yang bersama kita hari ini dengan tema yang akan membahas tentang pengabdian masyarakat tentang volunteer ataupun social movement. Nah, sebelum kita mengulik-ngulik informasi terkait hal tersebut, kita akan memperkenalkan diri Kak Aziza dulu. Sebelumnya, selamat pagi Kak Aziza. Selamat pagi Neza. Oke, gimana kabarnya Kak Aziza hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Neza, gimana kabar hari ini? Oke, alhamdulillah aku baik juga Kak. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita masuk ke segmen-segmen yang berikutnya, boleh nih Kak Aziza memperkenalkan diri sendiri dulu, terus bagaimana aktivitas ataupun kesehariannya Kak Aziza. Oke. Halo teman-teman, salam kenal, namaku Aziza. Aktivitas yang sedang saya jalanin hari ini, sekarang maksudnya akhir-akhir ini yaitu sedang bekerja dan menjadi pengurus di beberapa proyek sosial. Oke, jadi ada beberapa proyek sosial gitu ya Kak. Oke. Kita masuk ke segmen di mana pembahasan volunteer pengabdian masyarakat. Nah, menurut Kak Aziza nih, kenapa pembahasan itu penting atau kegiatan-kegiatan tersebut penting untuk kalangan mahasiswa sekarang? Oke, kenapa kegiatan sosial itu penting? Kita kulik dulu nih, Tridharma Mahasiswa, yaitu salah satunya pengabdian kepada masyarakat gitu. Dan aku mulai aktif di kegiatan sosial itu di ketika masih menjadi mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta gitu. Tepatnya di akhir-akhir masa semester karena kemarin itu kan sempat ada masa-masa COVID dan kebetulan nggak bisa mengikuti kegiatan KKN secara langsung gitu. Bisanya KKN itu di rumah masing-masing, kegiatan bersama orang-orang terdekat saja gitu, dan di daerahnya sendiri-sendiri gitu kan. Oke. Nah, terus aku tertarik untuk mengikuti kegiatan di luar daerah gitu setelah masa COVID-nya selesai, seperti itu. Kenapa balik lagi kegiatan sosial ini menjadi penting, yaitu aku mau mengambil poin satu nih, salah satu pilar Tridharma Mahasiswa yaitu pengabdian masyarakat. Aku ingin terjun langsung kepada masyarakat yang mana belum aku pernah pelajarin sosial budayanya, keberagaman apa yang ada di sana, terus masalah-masalah isu-isu sosial apa yang bisa kita pelajari, seperti itu. Oke, jadi Kak Aziza tertarik dengan pembahasan-pembahasan tersebut. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya kan ada beberapa perjalanan Kak Azizah di mana mengikuti sebuah volunteer. Nah, dari awal Kak Azizah ikut volunteer itu gimana sih? Kalau boleh tahu. Awal volunteer itu kalau aktif banget itu mulainya di 2021 gitu. Tapi kalau momen flashback dari usia 6 tahun di tahun 2006 aku pernah ikut bapak ibuku itu ke bencana gempa bumi di daerah Jogja. Kalau kalian tahu gitu. Terus aku saat itu belum bisa mencerna ya aku datang ke sini untuk ngapain, dan aku hanya diem di mobil gitu kan. Anak kecil juga nggak boleh pada saat itu langsung terjun gitu kan? Iya gitu, apa ya, larva atau apa sih itu, kayak debu-debunya tuh masih tebel banget di sana gitu. Dan bapak ibuku dan teman-temannya itu turun membagikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak gitu. Itu awal banget aku mengikuti kegiatan sosial yang, tapi aku belum bisa terjun langsung gitu karena aku masih kecil banget usianya. Terus awal volunteer itu di tahun 2021 gitu, dengan mendaftarkan diri jalur fully funded, tapi belum rezekinya, tapi aku nggak mau nyerah. Gimana caranya aku bisa tetap ikut kegiatan ini. Aku berusaha cari sponsorship sana sini gitu ya. Alhamdulillah ada dukungan untuk beberapa perusahaan untuk keberlangsungan kegiatan di Belitung ya. Pertama kali aku mengikuti kegiatan volunteer gitu. Oh, jadi kegiatan pertama itu udah jauh juga ya Kak? Iya, di Belitung gitu. Iya. Jadi dari awal kelas tadi umur berapa? Umur 6 tahun ya? Umur 6 tahun. Jadi udah melihat langsung secara langsung dari kecil, dari sampai sekarang itu melanjutkan gitu ya Kak? Iya, ya bisa dibilang seperti itu. Gitu. Iya. Terus awal mula tadi kan langsung terjun, kalau ke Belitung tadi langsung terjun ke masyarakat atau gimana Kak? Mungkin dari ke panti-panti atau langsung terjun ke masyarakat, seperti itu. Bisa dijelaskan? Sebelumnya kalau usia SMA sama awal-awal kuliah itu
hanya galang donasi atau membantu penyerahan kurban, hewan kurban kayak gitu-gitu. Tapi untuk pertama apa tadi? Pertama volunteer. Pertama volunteer untuk mengikuti kegiatan tersebut. Waktu di Belitung itu saya diamanahi untuk menjadi sekretaris divisi ekonomi, dan di Belitung ini salah satu daerah yang paling berkesan. Awal mulanya kan saya mumet banget ini skripsian, mahasiswa akhir, terus belum menemukan judul skripsi, terus kemudian aku dengan latar belakang pendidikanku, aku berani mengambil untuk join di divisi ekonomi gitu. Dan kebetulan sepulangnya dari Belitung, aku menemukan judul dari situ, dari program kerja yang dilakuin, dari kolaborasi dengan stakeholder terkait gitu. Yaitu kurang lebihnya kegiatan di Belitung, saya terjun langsung kurang lebih selama 7 hari gitu di desa Selat Gual, Kecamatan Selat Masik kalau nggak salah. Gitu. Oke. Dari Kak Azah tersebut, kan kita kan terjun ke dunia volunteer ya. Itu Kak Azah kenalan sama teman-teman itu gimana? Maksudnya kayak awalnya tuh canggung dulu, pendekatan cara pendekatannya mulainya itu gimana gitu loh Kak? Kalau canggung pasti ya, apalagi insecure. Jujur insecure karena aku masih dulu kan aku masih IAIN ya, belum jadi UIN gitu. Aku selalu penasaran untuk gimana ya mereka kok bisa masuk univ-univ PTN terkenal gitu kan. Terus kayak UGM, kayak UI itu kan KKN-nya menarik ya. Mereka benar-benar ke pelosok-pelosok Indonesia gitu. Nah, di situ aku punya kesempatan untuk mengenal mereka dan berkontribusi dengan berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswi perwakilan universitas di Indonesia ini tadi gitu. Untuk canggungnya pasti, tapi seiring berjalannya waktu ya ngalir aja, ternyata obrolan kita ya nyambung-nyambung aja sih. Gitu. Jadi kayak ke bawah harus saja masih kayak ngalir gitu. Karena kita kan satu tujuan juga ya. Sama berbagi pengalaman juga. Iya, betul. Oke, terkait pengalaman nih Kak, pengalaman terjun ke volunteer itu apakah mengubah pola hidup Kak Azizah atau gimana? Boleh diceritakan? Oke. Sebenarnya kalau kita ya mengikuti kegiatan sosial di dunia volunteer itu tidak serta-merta kita fokus aja di satu divisi. Misal aku fokusnya di divisi sosial lingkungan, di divisi ekonomi. Nggak hanya di satu divisi saja. Semuanya bisa pelajarin di situ. Dari public speaking juga, dari kepemimpinan juga. Apapun itu, kesehatan kita yang nggak ada latar belakang kesehatan, kita bisa belajar dari dokter secara langsung. Terus dari lingkungan, dari ahli-ahli lingkungan kita bisa belajar di sana juga. Yang lebih utama sih ini ya, belajar adaptasi. Kita menjadi manusia yang adaptif. Pengabdian itu tidak selalu enak, teman-teman gitu. Di sana kita nggak bisa gimana ya? Bayangannya kan, tidur di kasur sama di rumah gitu kan. Daerah yang kita datangin itu di pelosok ya, tentunya dengan keterbatasan apapun itu, dari segi listrik mungkin, dari tempat tidur mungkin gitu, makanannya pun nggak selalu cocok di lidah kita gitu. Dan menjadikan kita manusia yang adaptif, terus peka terhadap isu-isu sosial gitu, lebih meningkatkan kepekaan aja sih, sama mudah adaptif gitu. Jadi di dalam sebuah kegiatan volunteer itu banyak divisi ya Kak? Betul, ada beberapa divisi fokusnya. Gitu. Mungkin dari situ kita kan Kak Azizah dapat mengambil pelajaran hidup nih. Mungkin dari Kak Azizah gimana? Oke. Pelajaran hidup yang aku ambil dari kurang lebih 6 tahun ini bergabung di dunia volunteer, yaitu arti kepemimpinan. Dulu aku itu termasuk orang yang takut berbicara. Terus nggak ada keberanian untuk yakin bahwa aku tuh bisa gitu. Yang terus sampai titik di mana aku dipercayai, diamanahi menjadi sekretaris dulu, terus koordinator divisi gitu, dan sekarang menjadi fasilitator. Itu beneran menikmati prosesnya gitu, step by step aku nikmatin gitu. Dan itu sangat-sangat menyenangkan gitu sih. Kalau pengalaman hidup tuh semuanya itu punya kesan masing-masing gitu. Terutama kalau flashback cerita aku pengen ke Lombok itu, dari tahun 2016 aku udah pengen ke Lombok, tapi tujuanku satu, aku pengen ke lautnya Lombok doang nih. Paling enggak ya mampirlah ke Rinjani, karena kan aku suka mendaki gitu. Betul. Tapi Allah kasih ternyata waktu yang tepat menurut Allah tuh di tahun 2022 kemarin, dan dengan aku tidak mengeluarkan biaya sama sekali di Lombok kemarin.
mendapatkan fully funded, karena di tahun 2021 aku ingat banget ada orang yang meyakinkan diriku gini, selama kamu pengen mencoba, kamu berusaha, pasti kamu dapat fully funded gitu, entah kapanpun itu gitu. Dan ternyata jawabannya di akhir 2022, Allah izinkan aku untuk ke Lombok. Aku tidak hanya menikmati lautnya saja, aku tidak hanya menikmati gunungnya saja, aku juga menikmati uh, apa ya, keberagaman masyarakat di sana gitu. Pas itu lokasinya juga di bawah, tepat di bawah kaki Rinjani. Aku bisa setiap pagi melihat Gunung Rinjani, terus bisa extend ke Gili Trawangan gitu. Semuanya tuh paket komplit gitu. Semuanya hanya tentang waktu aja sih. Tenang waktu, gitu. okay. Jadi masing-masing apa ya, daerah mempunyai cerita dan kesannya gitu. Masing-masing. Gitu. Oke, jadi ikut volunteer tentang fully funded tadi, insight-nya banyak banget ya Kak. Banyak banget. Aku mau tanya sih, kalau kan aku dari sekretaris ya, maksudnya tuh untuk pengabdian untuk fully funded atau keluar pulau mungkin, keluar daerah itu tuh gimana sih Kak? Aku tuh masih gimana ya, masih canggung gitu, maksudnya kayak untuk memulai, untuk mendaftar itu masih gimana ya, kayak belum merasa yakin gitu. Untuk meyakinkan gitu gimana sih Kak? Ya tadi yang aku bilang ya, aku tuh insecure dari kampus yang kalau dibilang terkenal yang belum sih menurutku gitu. Tapi ternyata aku bisa apa ya seleksi bersama univ-univ tadi, univ-univ terkenal tadi gitu. Nah, untuk jalur seleksi itu biasanya ada fully funded, terus ada special funded, ada partial funded, ada yang terakhir tuh self funded, biaya pribadi ya, gitu. Iya. Kenapa aku terus mencoba di fully funded? Ternyata masing-masing NGO tuh mempunyai kriteria sendiri untuk meloloskan si delegasi ini untuk lolos gitu. Kan kita biayain orang juga orang yang berkompeten di bidangnya kan gitu. Nah, pada saat itu mungkin menurut apa ya, pengurus-pengurus NGO aku belum mampu untuk fully funded gitu. Aku terus mencoba gitu. Terus pesannya pengurus orang yang orang yang mengurus NGO itu gini, coba deh berdampak dulu untuk sekitarmu gitu. Aku mulai nih berdampak dulu untuk Karang Taruna mungkin yang ada di sekitar dekat kita gitu. Terus kalau di bangku SMA atau di bangku kuliah mungkin bisa join organisasi, kita bisa penggalangan dana kalau ada bencana alam, terus membantu teman-teman kita yang membutuhkan, terus bisa mungkin mengadakan kegiatan di panti seperti proyek-proyek kita kan. Ya seperti itu sih. Jadi mulai dari situ tuh kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu ya Kak? Iya betul, berdampak kita berani memulai gitu ya Kak? Iya, setuju. Itu sih. Oke Kak, dari pengalaman cerita terjun ke dunia volunteer kan sudah banyak pengalaman-pengalaman yang sudah Kak Azizah lakukan atau rintangi. Nah, kali ini aku akan mengajak Kak Azizah untuk main game sedikit tentang volunteer challenge. Jadi nanti konsep mainnya itu Kak Azizah spin. Untuk spin nanti Kak Azizah 3 kali ya. Nanti aku kasih pertanyaannya gitu. Oke, boleh Kak Azizah, boleh. Main spin. Oke, boleh. Di sini ya. Bebas sih Kak. Coba dapat yang apa? Bisa nggak? Oke, sebentar. Ini Kak Azizah mau langsung jawab atau kita tampung dulu? Langsung jawab kali ya. Pertanyaan jawaban. Oke, tadi terkait, nah ini, kalau perjalananmu sebagai volunteer adalah sebuah benda, benda apakah itu dan mungkin bisa dijelaskan? Benda apa ya? Menurut Neza, Pak. Menurut aku sih, kalau volunteer apa ya Kak? Aku tuh suka menggambarkan ini, pohon. Iya, gitu. Pohon. Proses pertumbuhan tuh ibarat pohon gitu, dari benih, bibit, terus menjadi pohon gitu kan, selalu bertumbuh step by stepnya gitu. Dan setiap pertumbuhan itu benar-benar aku nikmatin. Dalam konteks di dunia volunteeran juga seperti itu, yang dimulai dari delegasi, terus diamanahi menjadi sekretaris, diamanahi lagi menjadi koordinator divisi, kemudian alhamdulillah sekarang diamanahi menjadi fasilitator gitu. Jadi step by step aku nikmatin. Jadi kayak menikmati proses-proses yang ada. Iya gitu. Betul. Oke, lanjut Kak, bisa di spin lagi. Oke. Lanjutan ya. Kayaknya nanti spinnya agak. Silahkan. Oke, masuk ke 3. Apa tuh? Ini sih, apa yang momen paling kacau dalam kegiatan yang untungnya tidak pernah terekam kamera? Jadi kayak di balik layar gitu loh Kak. Oke.
Sebenarnya waktu ada kamera tuh ya waktu pelaksanaan proker ya. Iya. Mungkin pada saat pelaksanaan proker juga ada beberapa kali menjumpai momen-momen chaos, baik berawal dari delegasinya ataupun juga masyarakatnya gitu. Terkadang program yang kita udah rancang nih dari awal sebelum kita terjun ke daerahnya udah matang banget, tapi ketika di daerahnya tidak bisa nih terrealisasi karena ada beberapa faktor, mungkin karena cuaca bisa, terus karena tiba-tiba masyarakatnya berubah pikiran nggak mau setuju programnya dilaksanakan gitu. Tadi apa pertanyaannya? Terkait momen yang untungnya nggak kerekam kamera. Oh iya ya. Dan itu nggak terekam kamera gitu, karena iya. yang kita ambil footage-nya di kamera untuk apa ya, untuk ditayangkan lah ibaratnya gitu ya, ya momen pelaksanaan prokernya aja gitu sih. Jadi di situ kita tangkap kayak mau nggak mau kita harus siap gitu ya Kak? Iya betul, karena ya itu pengabdian itu beneran volunteer ya, sukarela. Kita apa ya, akan menjumpai keberagaman itu gitu, dan kita ya itu tadi balik lagi kita jadi manusia yang adaptif, terus peka ini dan salah satunya mengajari aku untuk mencari solusi untuk masalah yang dadakan gitu, problem solvingnya tuh bagaimana gitu. Kita diharuskan untuk bisa nih cari solusi dengan waktu yang sesingkat itu gitu. Oke lanjut Kak, bisa di-spin lagi. Oke, terakhir ini berarti ya? Iya terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa Ada masa lalu. Wow. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir. Jika bisa menelpon dirimu sendiri sebelum pertama kali menjadi volunteer ataupun volontara, pesan apa yang akan menjadi apa yang kamu sampaikan? Oke, ini berarti menelpon diriku sendiri ya? Oke. Yang disampaikan ke Kak Aziza sendiri. Oke. Tentunya terima kasih. Aduh haru kalau gini ya. Udah kayak ke psikolog ya. Iya. Tentunya terima kasih kepada diriku sendiri yang tidak menyerah pada saat itu, walaupun insecure, terus ada rasa takut, ada rasa ketidakyakinan, terus pengen menyerah itu pasti ada gitu, tapi tetap mengembalikan lagi keyakinanku untuk ayo nih bisa, ayo satu persatu nih kita coba terus gitu. Kalau capek ya mungkin istirahat dulu gitu, nanti mulai lagi pelan-pelan gitu sih. Itu ungkapan diriku untuk sebelum aku terjun di dunia volunteer ya. Terima kasih sudah belajar beragam hal, terima kasih sudah mau istilahnya kepo tuh aku suka dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini gitu. Aku suka traveling, tapi tujuanku tuh bukan hanya untuk traveling. Salah satunya ya gabung di kegiatan sosial gitu. Jadi pas di mana aku berkunjung tidak hanya menikmati alamnya saja, sumber daya alamnya saja, tapi bisa bercengkrama bersama masyarakat, terus bisa belajar sosial budayanya gimana, itu bisa aku tuh suka belajar masyarakat adat terutama, terus desa adat gitu aku suka gitu. Dan juga menyebar kebermanfaatan gitu ya. Terima kasih, jangan pernah menyerah, terus mencoba untuk diriku gitu. Dari Kak Aziza aku banyak belajar sih, makanya kayak kita tuh harus coba terus gitu loh. Jadi nggak harus kayak kalau udah stuck itu ya udah jangan, maksudnya nggak harus mulai lagi gitu loh Kak, melangkah lagi. Tapi kalau capek ya dinikmatin aja capeknya gitu. Sambil cari inspirasi gitu Neza. Role modelnya siapa sih yang pengen pengen terjun di dunia volunteer, pengen ikut kegiatan sosial pengabdian masyarakat. Aku pengen nih jadi sama seperti kakak ini gitu. Dulu aku pernah pasang wallpaper itu mau di Ayunda, dia pas di Labuan Bajo, ya. Aku jujur pengen banget ke Labuan Bajo sampai saat ini gitu. Aku pasang wallpaper mau di Ayunda di Labuan Bajo, mau di Ayunda mengadakan kegiatan bersama anak-anak di pesisir pantai, dan tantangan di setiap kegiatan itu pasti ya, tidak hanya di kegiatan sosial dan kegiatan ketika kita mengadakan event pasti ada tantangan. Dari awal pada proses penyusunan program kerja sebelum proses pelaksanaan itu pasti ada tantangan. Kita nggak mudah loh menyatukan satu ide dalam beberapa kepala, itu nggak mudah gitu. Semuanya masing-masing punya tujuan ke desa tersebut, entah mau pengabdian, entah atau mau sekedar main wisata mungkin. Nah, kembali lagi untuk tantangannya itu dari mulai penyusunan program itu ada tantangan.
dimana kita membutuhkan seorang pemimpin di situ untuk menengahi gitu. Nah di lapangan pun ketika di Karimun Jawa ya terutama itu sangat teringat karena aku diamanahi menjadi koordinator divisi dan salah satu delegasiku itu tiba-tiba sakit yang mana dia menjadi PJ proker gitu. Nah mau nggak mau ya memikirkan gimana solusinya, terus belum lagi pada saat itu ada kekeliruan pembelian perintilan ini alat dan bahan program kerjanya untuk kegiatan tersebut gitu. Betul. Nah itu dengan kita posisinya di pesisir jauh dari kota, seadanya barang itu diapain biar menjadi suatu benda, biar bermanfaat untuk masyarakat. Kak Azza itu lebih memilih organisasi di kampus atau ikut langsung terjun ikut kegiatan volunteer pengabdian masyarakat? Oke, kalau aku pribadi itu tidak beriringan ya, tidak bersamaan aku laksanakan semuanya gitu. Jadi ketika masa kepengurusanku organisasi sudah habis, aku berganti ke komunitas sosial gitu. Jadi aku belum pernah menghadapi situasi yang mana berjalanan beriringan itu belum pernah. Aku menjalaninya ketika masa kepengurusanku di organisasi yang mana di UKM mahasiswa itu sudah habis, aku baru join di sosial atau volunteer sih kalau aku pribadi gitu. Oh ya, kalau dari volunteer tersebut Kak Azizah lebih milih menjadi anggota atau berkontribusi langsung atau langsung terjun ke divisi-divisi seperti itu? Menjadi anggota gitu. Kalaupun menjadi koordinator itu tidak ada strata sebenarnya gitu. Jadi kita melaksanakan kegiatan ya udah bersama, kita membersamai posisi kita sama gitu. Jadi kayak kesetaraan kita harus sama-sama. Setuju. Gitu. Oke, untuk terakhir pesan untuk mahasiswa sekarang nih, apa pesan Kak Azizah untuk agar mahasiswa itu semangat untuk mengikuti kegiatan volunteer atau terjun langsung ke pengabdian masyarakat seperti itu? Oke, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini banyak banget NGO sosial yang bergerak di bidang sosial, NGO yang bergerak di bidang sosial dan membuka open recruitment untuk membuka peluang nih buat sekarang siswa SMA itu udah pada luar biasa teman-teman gitu. Kemarin di Dieng itu ada siswa kelas SMA kelas 3 dianya juga sangat-sangat aktif dan inisiatifnya luar biasa gitu. Jadi untuk mahasiswa peluang di sini tuh banyak banget, apalagi salah satu pilar dari Tridharma mahasiswa yaitu pengabdian kepada masyarakat gitu. Kalian dituntut untuk mengabdikan diri kepada masyarakat setelah kalian mendapatkan pelajaran apa yang sudah kalian belajar di kampus masing-masing gitu. Nah ini kalian manfaatkan dengan sebijak mungkin gitu, karena beneran banyak banget loh yang butuh mungkin dari pikiran kita, dari waktu kita, dari tenaga kita, mungkin masih banyak banget masyarakat di sana. Kita sebenarnya kita ketika datang ke sana itu tidak serta-merta menggurui mereka. Kita posisinya itu sama, kita membersamai masyarakat, terus mencari isu-isu apa yang bisa kita pelajarin, yang bisa ditingkatkan, terus membuka peluang kita juga untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita belajar di kampus diaplikasikan ke masyarakat gitu. Jadi kayak itu tadi terjun langsung ke masyarakat untuk menjadi wadah untuk bagi mereka semua. Gitu. Iya, agen of perubahan ya, kayak gitulah istilahnya dulu tuh sempat viral banget gitu. Gitu sih. Harapan menurut aku pribadi semoga lebih banyak lagi mahasiswa maupun anak-anak SMA yang ikut terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat gitu. Pengabdian masyarakat itu selalu berorientasi pada dampak, walaupun itu kecil tapi bermakna. Ya bermakna buat kita, bermakna buat masyarakatnya gitu. Kita saling berbagi kebermanfaatan. Yaitu tadi kita nggak menggurui di sana gitu. Banyak masyarakat sana itu yang membantu kita dari menyediakan tempat tinggal, konsumsi mereka yang masakin, terus transportasi mungkin juga dibantu sama mereka gitu. Jadi ketika kita tuh kadang merasanya kita punya power, kita bisa hidup terbiasa hidup di kota nih gitu. Tapi yaitu adaptif, kita tuh ada di mana sih sekarang gitu. Kita ya udah menyesuaikan aja apa yang sedang dilaksanakan masyarakat, adat budayanya gimana, kita berusaha untuk adaptif gitu. Jadi kayak menyesuaikan di mana kita tempat untuk kegiatan tersebut. Dan dalam hidup itu aku punya ini. Oke, lanjut. Oke, dalam hidup itu aku punya moto yaitu berbagi adalah peduli dan peduli adalah mencintai, dan dengan mencintai itu kita bisa hidup gitu. Kita bisa hidup dari dari energi-energi positifnya dari luar gitu. Ketika kita bertemu banyak orang dan kita satu misi melakukan kebaikan,
otomatis energi positif itu akan mengalir ke kita gitu sih. Oke, jadi kegiatan volunteer, Mm-mm. pengabdian masyarakat, dan Mm-mm. social movement tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga tanpa kita sadar, kita langsung terjun ke dunia masyarakat tadi, kita menjadi salah satunya. Oke. See you di Aksara Kampus. See you. Terima kasih Aksara Kampus.